Sinto Pak, sinto Pak. Iki. Ngendi Pak? Ngendi? Idaan bae. Ojo to Pak, Pak kin nang rumah sakit. Ndak idak to Pak, Pak. Sabar Pak, sabar. Nunggoni dokter ae. Ngendi? Kene. Tidak banyak Bu. Ojo to Pak, coba nang rumah sakit usah tidak-idak. Yang ini temu. Pak pijeti ae Pak. Ken. Ketoke kaya Mas Sentro ya. Apa ora ya? Kotak rono ae po ya. Takok-takokke. Mas, jenenge kira Mas Sentro toh? Sentro siapa? Sentro tanggoku lho, Mas. Kamu siapa sih? Aku Benu, tanggomu. Oh alah, Beno. Gimana? Lo ngapain di sini? Ngeterke bapak kuwi priksa, jarene cetit. Oh, bentar, nggak usah dipegang-pegang ya. Oh ya Mas, sorry Mas. Udah lama di sini. Lagi ae mau esuk mau. Oh, kecetet doang nyampe rumah sakit. Oh, jarene iki bapak kene parah cetite Mas. Nih ya, kecetet mah masalah sepele. Tenang aja, nggak usah dibawa ke rumah sakit mah udah bisa. Sekarang bapak lu di mana? Di situ Mas, di ujung sana. Oh, yuk, awas Mas. caranya. Pripun Pak, pripun? Kowe kok ditono no. Pak. Boyoke bapakmu lorong kok malah minggat ae. Niki mau ketemu Mas Sentro rumiyin Pak. Jarene Mas Sentro ki nak kecetit iki rasa diterke nang dokter. Terus piye Jal? Nah, Pak, kecetet mah barang sepele. Nih, saya kasih tahu, kecetet itu cuman pergeseran nih loh, ototnya geser-geser aja, nggak pada tempatnya. Makanya sini saya ajarin Pak, mau kan? Aduh. Nah aja, asal digini-gini nih. Nih, ayo Pak, diginiin. Nah, nggak apa-apa, di sini kayak gini loh. Nah, dipaksain terus. Pelan-pelan bisa. Sekarang ayo berdiri, lebih oke. Yuk, Pak, ayo gas. Aduh. Piye Mas, piye Mas. Mas. Loh, Pak, enten apa? Kok dawa? Kenapa itu, Pak? Jadi gini dong, Pak Dioso ini lagi kecetit. Jadi saya latih buat relaksasi otot. Biar ototnya itu lebih rileks tuh loh dok. Jadi kita tuh kayak gerak-gerak gitu. Cuman Pak Dioso itu malah nggak mau nurut. Jadinya begini dia jatuh. Gimana dong? Sentra. Oh, berat lah. Balik. Sebentar Mami nih, lagi dengerin Bu Dokter nih. Penting banget ini ilmu. Sampun Pak, ampun dilanjutkan. Kalau memang sakit ya jangan dipaksa. Baik. Oh, apa tali? Sopo? Sampai siapa toh? Kula Dokter Astuti Pak, dokter spesialis saraf ingkang dinas wonten mriki di RSUD Prambanan. Nyun sewu Pak, asmanipun Bapak sinten? Pak Dioso. Oh nggih, Pak Dioso nggih asmanipun. Ini saya dokter saraf di sini Pak. Saya mau menerangkan tentang kecetit ya Pak ya. Jadi kecetit itu adalah rasa nyeri atau sakit pada daerah punggung bawah atau boyok, nggih, sama daerah sekitar pinggang seperti kejadian yang dialami oleh Pak Dioso. Nah, kecetit ini penyebabnya ada beberapa macam. Pertama, sebagian besar disebabkan oleh nyeri otot, ya. Otot yang terasa tegang, ketarik atau sampai kaku, atau biasa juga disebut dengan kram otot. Nah, kram otot ini penyebabnya juga macam-macam. Bisa karena satu, posisi tubuh yang salah. Dua, bisa karena angkat beban berat. Kemudian bisa karena jatuh, trauma, benturan. Kemudian cedera pada kasus olahraga misalnya. Itu juga bisa menyebabkan kram otot dan yang nanti akan menyebabkan kecetit. Tapi untuk yang disebabkan oleh otot ini bisa nanti kecetitnya berangsur-angsur sembuh sendiri bisa. Pada sebagian kasus juga memerlukan pertolongan obat, Mas. Ya. Nah, penyebab kecetit yang lain itu misalnya saraf. Saraf kalau orang awam menyebutnya, masyarakat biasa nyebut saraf kejepit, ya. Atau kalau medis kita nyebutnya HNP, Mas. Ya. Itu juga bisa menyebabkan kecetit. Nah, penyebab kecetit yang lain itu misalnya sendi dan tulang, itu juga bisa. Nah, sekarang Pak Dioso ini bagaimana awal mulanya bisa sakit kecetit seperti ini? Nyuwun sewu nggih Pak Dioso, saya sambil duduk ya. Ya kula niku sing termasuk kecetit, Dok. Aduh.
Aduh. Lah nggih Pak Deyoso, tapi waune pripun jalaranipun saged kecethit kados niki? Tadinya gimana Pak Deyoso? Kula niku ndelok bal-balan. Lah kok saged lihat bal-balan sampai kecethit? Ceritanya gimana? Nah, kula niku nek ndelok bal-balan terus keturun. Tangi turu kula terus mulet. Leleh kula mulet niku nek ngeten iki lho, Bu Dokter. Lho, aduh. Oh nggih nggih. Nggih Pak. Nggih Pak Deyoso sampun kula sampun paham nggih. Istirahat remen nggih. Nggih Pak Deyoso. Jadi untuk kasus seperti Pak Deyoso yang kecethit karena salah posisi, sebenarnya ada beberapa pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama harus dilakukan, Pak Deyoso harus istirahat dulu. Jadi otot yang nyeri atau bagian tubuh yang nyeri itu diistirahatkan dulu ya, jangan untuk banyak pergerakan. Atur posisi tubuh yang nyaman apabila ingin bergerak. Kemudian, nah ini nggak boleh angkat berat ya, nggak boleh. Kemudian yang bisa dilakukan berikutnya adalah bisa dikompres Pak D. Nah kompres itu ada dua macam, kompres hangat sama kompres dingin. Nah bedanya apa? Kalau kompres hangat itu digunakan apabila daerah tubuh yang kecethit itu tidak ada tanda-tanda radang. Apa saja tanda-tanda radang itu Mas? Tanda-tanda radang itu misalnya kalau dilihat ada bengkak, kemudian ada kemerahan, kemudian kalau disentuh juga terasa panas di perabaan. Itu ada tanda-tanda radang. Kalau ada tanda-tanda radang, kompresnya kompres dingin. Tapi kalau tidak ada tanda peradangan, pakai kompres anget. Habis itu Pak Deyoso juga boleh mandi pakai air anget biar lebih nyaman lagi, ya. Nah, langkah apa yang selanjutnya dilakukan? Kalau di rumah ada obat nggak? Kalau misalnya ada obat, misalnya paracetamol, itu juga bisa diberikan paracetamol, ya. Nah, nanti setelah agak mendingan, setelah agak pulih, bisa dilakukan peregangan otot ringan, ya. Tapi memang harus pelan-pelan. Begitu Pak Deyoso yang bisa dilakukan di rumah sebagai pertolongan pertama kalau terjadi kecethit seperti yang dialami Pak D ini. Lah niki njuk pripun dokter? Ajeng disukani obat napa mboten? Siap Pak D. Setelah ini Pak D saya periksa, masuk ke klinik saraf di situ. Kemudian nanti obat pasti saya berikan. Oh, lagi ngoten niku Bu Dokter. Nah. Jadi Pak Deyoso tadi sudah saya periksa nggih. Nah setelah ini saya akan meresepkan obat untuk Pak Deyoso. Nanti obat diminum selama 1 minggu. Kemudian kalau dirasa masih belum membaik, Pak Deyoso tindak lagi ke sini nggih, ke klinik saraf untuk kontrol. Nah nanti pada saat kontrol saya akan evaluasi untuk obatnya. Kalau diperlukan nanti saya akan melakukan pemeriksaan tambahan, misalnya foto ronsen ya. Jadi foto ronsen itu di ruang radiologi di Rumah Sakit Gizi Utara. Nah nanti dari hasil ronsen tersebut akan saya evaluasi apakah obat-obatannya perlu ditambah atau Pak Deyoso perlu penata laksanaan lebih lanjut, misalnya fisioterapi. Untuk pelayanan pulih saraf, Pak Deyoso di RSUD Prambanan ini buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Kami juga sudah dilengkapi dengan beberapa peralatan, misalnya ini ada EEG di sebelah kiri. Kemudian kami juga didukung fasilitas radiologi di sebelah utara rumah sakit. Ngaten Pak Deyoso, mudah-mudahan nanti obatnya segera cocok ya dan pulih kembali seperti sedia kala. Tetap sehat nggih Pak Deyoso.